Adapun susunan acara kita pada malam hari ini seperti yang bisa kita lihat bersama-sama di slide, pembukaan yang sementara berlangsung, kemudian kita akan menaikkan pujian, dan bersama-sama kita naikkan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 285, Api Maha Tuhan. Apimu bersihkan daku Almasih, supaya hati yang keji menjadi suci dan bersih. Berikanlah apimu. Hai jika hilang harapmu, mintalah apinya yang menggerakkan hatiku. Itulah apinya. Saudara biar bangunlah, sebagaimana darahnya menyucikan, begitulah ia beri apinya. Tak jadi barang kerjanya kalau tak apinya. Segala barang yang panah dimenang apinya. Dan jangan barang yang lekat, bintang hanya perak kau pakai agar jadi keras, terkena apinya. Oke, mohon kesediaan untuk doa pembuka Bapak Pendeta Theophilus Maupa. Ya, baik. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, kalau malam hari ini Tuhan berkenan mengumpulkan para pengurus Persekutuan Pemuda Gereja Kebait periode 2022-2027 dalam rangka peneguhan pengurus Biro PKI. Berakhirnya kami mohon kiranya jadi dengan pertolongan dari Allah Bapa, Allah Anak, dan dengan urapan dari Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ebenezer, kembali kita mengangkat pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku.
jalanku. Kepada hambanya disilakan. Shalom, selamat malam Bapak Pendeta Julianus, Bapak Pendeta Theophilus, dan semua rekan-rekan pengurus Biro PKM Gereja Kibait. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur malam hari ini ada waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk boleh bersekutu bersama-sama di dalam kegiatan pengukuhan pengurus Biro PKM Gereja Kibait periode 2022 sampai 2027. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami apa kehendak Tuhan bagi kehidupan kami, agar firman-Mu senantiasa menjadi pedoman bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan dan dalam kami menunaikan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Pakai hamba-Mu sebagai alat di tangan Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan menjadi berkat bagi setiap hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Pengkhotbah pada pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal 9 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Saya ulangi lagi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Berhikmat dalam menjalani hidup, ya, berhikmat dalam menjalani hidup. Pengkhotbah dikaitkan dengan hikmat, ya, apa yang disampaikan mengenai hikmat dan juga bagaimana kita bijaksana menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Ini karena waktu yang diberikan hanya singkat saja kepada saya mengajak kita untuk langsung melihat dari pembacaan kita pada kesempatan malam hari ini, apakah ciri orang-orang yang berhikmat di dalam menjalani hidupnya. Yang pertama ialah menghargai setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Di dalam pembacaan kita tadi, pengkhotbah mengingatkan para pembaca akan realita dunia orang mati. Dia mengingatkan apa yang engkau jumpai, kerjakan itu, ya. Karena hal itu tidak akan ada lagi di dunia orang mati. Jadi pengkhotbah menegaskan bahwa kesempatan kita itu terbatas adanya. Kesempatan yang kita miliki ini terentang dari sejak kita lahir dan berakhir saat kematian itu tiba. Dan kesempatan atau dalam bahasa Yunani disebut kairos itu terbatas karena adanya dinamika kehidupan dalam kronos. Ya. Jadi kesempatan itu bagaikan sebuah pintu gerbang yang dibukakan Tuhan kepada setiap kita. Bersyukur kepada Tuhan bahwa ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kita bersama-sama untuk berkarya, baik hamba Tuhan yang ada di Badan Pengurus Majelis Sinode, di BPP dan BPPG, demikian juga di setiap biro termasuk kita yang ada di Biro PKM. Tentu ini sesuatu yang terjadi tidak secara kebetulan. Tuhan sendiri telah berkenan untuk memanggil, memilih, menetapkan kita semua untuk pelayanan ini 5 tahun ke depan. Maka
biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama-sama apa yang ada di depan kita ini, mari kita kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan segala yang bisa kita lakukan, karena kesempatan kita itu terbatas adanya. Jangan sampai kita fokus pada hal-hal yang sebenarnya bukan tugas, bukan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Menjadi pergumulan bagi saya secara pribadi ketika kemudian nama saya masuk di dalam Biro PKM. Saya berharap dan kiranya Tuhan akan menolong sehingga tidak hanya tercantum nama di dalam kepengurusan, tapi tidak berbuat apa-apa. Tentu malu kalau nama kita terpampang di situ 5 tahun ke depan, tapi tidak ada kontribusi nyata yang kita berikan. Dan ini merupakan juga salah satu hal yang tentu mendorong saya untuk berpikir apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa buat dalam kesempatan yang dipercayakan oleh Tuhan melalui pengurus sinode, badan pengurus majelis sinode yang telah menetapkan pengurus biro ini ya. Saya pernah mendengar dari seorang teman mengenai adanya pejabat daerah yang meminta kenalannya di pusat untuk mempertemukan dengan menteri, ya. Nah, pejabat daerah ini kemudian datang pada waktu yang sudah disepakati bersama. Sayangnya dia masih berkunjung ke kementerian yang lain, padahal waktu yang sudah disepakati itu sudah menunjukkan itulah waktunya, tapi dia masih kemudian memilih untuk bertemu dengan menteri lain. Ketika dia datang, dia tanya ke temannya, apakah saya masih bisa bertemu dengan Pak Menteri? Temannya ini katakan, kamu pikir ini main-main. Ini Pak Menteri jadwalnya padat. Kenapa kamu abaikan? Ini kan kita sudah sepakat jam sekian kita bertemu. Jadi sekarang tidak bisa lagi kita bertemu. Kesempatan kamu sudah berakhir. Ya, menurut protokoler kamu ini nggak bisa lagi masuk. Nah, pejabat daerah ini merengek-rengek, tetapi temannya ini katakan nggak bisa. Ya, jadi melihat adanya ketegasan di situ, pejabat daerah ini tinggal kembali dengan kekecewaan. Dia menyesal mengapa kesempatan yang ada itu dia lewatkan, padahal Pak Menteri sudah bersedia untuk berjumpa dengannya, tetapi dia melewatkan kesempatan itu. Nah, saya berharap bahwa kesempatan-kesempatan yang dipercayakan Tuhan bagi kita bersama-sama ini dapat kita gunakan untuk membangun sinergi. Tentu bahwa kita tidak akan bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita membangun tim kerja, dan terlebih bahwa kita mau hidup bersekutu dengan Tuhan karena Kristus katakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua yang saya mau sampaikan adalah tentang ciri orang yang berhikmat dalam menjalani hidupnya adalah dia mengerahkan segenap kemampuan dalam berjuang atau dalam berusaha. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saya garis bawahi sekuat tenaga. Tidak hanya di atas kita garis bawahi segala sesuatu, tetapi sekarang sekuat tenaga. Tuhan berkehendak bahwa semua kemampuan yang Ia telah percayakan kepada kita, kita gunakan itu untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan. Seacap kali memang kita menjumpai orang-orang yang kalau untuk pekerjaan, untuk usaha bisa all out. Tapi untuk kemudian pekerjaan Tuhan seolah ala kadarnya, ya. Namun sebagai pemuda-pemudi yang masih energik, diberi kesehatan kekuatan oleh Tuhan, ada banyak potensi yang bisa kita kerahkan bersama-sama di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Tapi Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab atas apa yang kita bisa lakukan, tetapi kita memilih untuk tidak melakukannya. Jadi rekan pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan,
ada satu nasihat dari seorang pakar manajemen dan kepemimpinan, yaitu John Maxwell. Dia katakan begini, identifikasikan bidang-bidang yang Anda kuasai, kemudian dedikasikan diri Anda agar menjadi mahir dalam bidang-bidang tersebut. Jadilah seorang spesialis di satu bidang, tetapi memiliki hobi di ratusan bidang lainnya, maka Anda tidak akan stres. Kita juga seringkali mendengar apa yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, kita diarahkan bagaimana kita memiliki visi ke depan, bagaimana kemudian kita berusaha berjuang semampu yang bisa kita lakukan secara khusus bagi Tuhan. Jadi dalam pembacaan kita tadi, penulis menyampaikan kepada kita bagaimana kita mengerjakan apa yang kita jumpai itu tidak asal-asalan, asal kerja. Atau nanti kita mau berusaha kalau kita melihat ada sesuatu di situ bagi diri kita. Ya, pelayanan berbicara tentang apa yang kita bisa berikan, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Jadi ketika kita memberi diri untuk terlibat dalam pelayanan, hal yang pertama yang kita perlu pikirkan adalah apa yang saya bisa beri untuk Tuhan melalui hidup saya. Apa yang saya bisa berikan untuk Tuhan melalui tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Kalau kita tidak bisa melihat tujuan Tuhan di situ, bisa jadi kita akan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, seperti petinju yang asal bertinju. Kita tidak punya arah, kita tidak punya tujuan yang jelas. Tidak ada goal yang hendak kita capai. Tapi kalau kemudian kita bisa melihat apa tujuan Tuhan di dalam semua yang Ia percayakan, maka saya pikir bahwa kita tidak akan berani untuk bermain-main. Karena ini kita sedang melakukan perintah dari Tuhan kita. Kemudian yang terakhir, apa ciri dari orang-orang yang berhikmat di dalam menjalani kehidupannya selain dia mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya, menghargai setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan, juga menjaga fokus di dalam perjuangannya. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk fokus pada apa yang dijumpai oleh tangan kita. Segala sesuatu yang ada di depan kita, bukan pada apa yang belum kita lihat. Terkadang kita justru terkecoh memikirkan hal-hal yang belum ada di depan kita. Bahkan menurut penelitian seringkali manusia itu mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya tidak akan pernah menimpa dirinya, tidak akan pernah terjadi. Nah, jadi daripada kita kemudian terjebak untuk memikirkan hal-hal yang belum ada di depan kita, sekarang fokus pada apa yang ada di depan kita, yang Tuhan siapkan untuk kita kemudian kerjakan. Memang dalam pelayanan tidak bisa dipungkiri bahwa ada saja orang yang visioner dan begitu idealis. Saya pernah berjumpa dengan seorang yang menjadi guru sekolah minggu, dan waktu itu dia banyak berbicara tentang pelayanan sekolah minggu bahwa harus begini, harus begitu. Sehingga kemudian ketika dia terpilih menjadi seorang presbiter, kita sepakat memberikan kepercayaan sebagai koordinator sekolah minggu. Tapi ternyata visi atau idealismenya sepertinya pupus di tengah jalan. Karena ketika dia sudah diberi kesempatan untuk bekerja, tidak ada apa-apa yang jadi. Ya, saya menyampaikan baik di Balikpapan maupun di Latimojong, saya katakan bahwa orang yang tidak bekerja banyak bicaranya itu. Tapi orang yang banyak bekerja seringkali sedikit bicaranya karena sudah capek. Sudah capek bekerja. Tapi orang yang paling banyak bicara seringkali itu adalah orang-orang yang ketika sudah harus mengeksekusi sebuah program, dia tidak hadir. Ya, jadi dia senang, ada saja orang yang dia senang membuat program untuk orang lain kerjakan, tapi dia tidak mau terlibat di situ. Jadi saya
berpikir bahwa ini juga perlu menjadi awasan bagi kita. Mari memberi diri bersama-sama. Ketika kemudian Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada kita, kita fokus pada apa yang Tuhan percayakan supaya dalam 5 tahun ke depan ini ada sesuatu yang kita bisa berikan dari Biro PKM untuk Gereja Kibait secara luas. Tidak hanya bagi pemuda-pemudi, tetapi bagi Gereja Kibait secara luas. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengar. Dan saat ini, baiklah kita menyiapkan waktu khususnya bagi rekan-rekan pemuda. Dan setelah peneguhan dilanjutkan sebentar oleh doa berkat kepada Bapak Pendeta Julianus Tanderum. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Pak Reski. Selamat malam rekan-rekan semua. Malam hari ini kita akan memasuki acara pengukuhan pengurus Biro PKM Gereja Kibait. Untuk itu saya akan membacakan SK Surat Keputusan Majelis Sinode Gereja Kibait nomor 351 tentang susunan pengurus Biro Persekutuan Pemuda Gereja Kibait periode 2022-2027 dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait menimbang A dan seterusnya, mengingat 1. Anggaran dasar Gereja Kibait, 2. Anggaran rumah tangga Gereja Kibait, 3. Susunan kriteria dan mekanisme pemilihan badan-badan pelaksana sidang Sinode AM Gereja Kibait, memperhatikan 1. Keputusan sidang Majelis Sinode terbatas tahun 2022 nomor 2 tentang penetapan ketua-ketua Biro Gereja Kibait. 2. Usulan Ketua Biro PKM Gereja Kibait pada tanggal 5 Agustus 2022 tentang susunan pengurus Biro Persekutuan Kaum Muda Gereja Kibait periode 2022-2027. 3. Keputusan Rapat BPMS tanggal 16 Agustus tahun 2022 di Makassar. Memutuskan, pertama, menetapkan pertama pengurus Biro Persekutuan Kaum Muda Gereja Kibait periode 2022-2027. Kedua, menetapkan saudara-saudara sebagai pengurus Biro Persekutuan Kaum Muda Gereja Kibait periode 2022-2027 yang namanya tercantum dalam susunan pengurus sebagaimana terlampir. Ketiga, masa tugas pelayanan adalah 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya. Keempat, demikianlah surat keputusan ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Agustus 2022, Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, Ketua Pendeta Julianus Tanderum. Lampiran surat keputusan menyangkut susunan pengurus Biro Persekutuan Kaum Muda Gereja Kibait periode 2022-2027. Pengurus inti, Ketua Penatua Freddy Hesley Sampeliling, Wakil Ketua Pendeta Yoahas Salu, Sekretaris Diaken Reski Purnama, Wakil Sekretaris Penatua Aprianto Tamba, Bendahara Junita Eka Putri Upa, Wakil Bendahara
Penatua Firly Ananta Upa. Divisi-divisi. 1. Divisi Kerohanian dan Penginjilan. Koordinator Pendeta Jafrai Sandang. Anggota Pendeta Eben Heser Taruk Allah, Pendeta Yusuf Roni Tandirerung, Dela Damara Rahayu, Christopher Elganius. 2. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia. Koordinator Penatua Robert Buntu. Anggota Penatua Adri Elo, Diaken Geoffrey Herman, Guru Injil Nirin Sarosija, Penatua Setblon Tembang. 3. Divisi Sosial. Koordinator Guru Injil Julius Keda Mande. Anggota Diaken Kristanto Mongan, Guru Injil Natalia Pabuke, Winter Laser Fabio. 4. Divisi Multimedia. Koordinator Kapten Yadi Rinalta Tandi. Anggota Diaken Ardianto Tandiboro, mengurus aplikasi mobile. Anggota berikutnya Marson Adi Putra, mengurus website. Sarah Talia Subroto, mengurus e-warna. Jane Mita, mengurus YouTube. Yohana Mangesa, mengurus Instagram, Facebook, dan Twitter. Victor Sola, mengurus desain grafis. James Valens Pasang, mengurus video editor. Chandra Junardi Tandirerung, mengurus broadcasting. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 25 Agustus 2022. Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, Ketua Pendeta Julianus Tandirerung. Demikian susunan pengurus Biro PKM Gereja Kibait periode 2022-2027. Naskah pengukuhan pengurus Biro Persekutuan Pemuda Gereja Kibait periode 2022-2027. Berdasarkan keputusan Sidang Majelis Sinode Gereja, berdasarkan keputusan Sidang Majelis Sinode Terbatas Gereja Kibait nomor 2/Kep/SMS GK /7 Romawi /2022 tanggal 30 Juli 2022 tentang penetapan ketua-ketua Biro Gereja Kibait periode 2022-2027 dan berdasarkan surat keputusan nomor 351/SK/Biro PKM BPMS GK /8 Romawi /2022, maka pada hari ini Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022 di Makassar, saya Pendeta Julianus Tandirerung, Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode, mengukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Biro Persekutuan Kaum Muda masa bakti periode 2022-2027. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang diamanatkan kepada saudara-saudara demi kemuliaan nama Tuhan. Yang mengukuhkan Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, Ketua Pendeta Julianus Tandirerung. Demikian naskah pengukuhan saudara-saudara sebagai pengurus Biro PKM Gereja Kibait. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, sebagaimana firman Tuhan
yang sudah kita dengarkan tadi, kita dituntut untuk bekerja semaksimal mungkin selagi masih ada waktu, karena tidak ada lagi yang dapat bekerja di dunia orang mati. Selagi kita masih kuat, mari kita bekerja, kita maksimalkan potensi kita untuk kemajuan pelayanan Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan pasti menyertai dan memperlengkapi saudara-saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah pemilik gereja, Yesus Kristus yang adalah kepala gereja, adalah Allah yang akan memperlengkapi dan menolong kami untuk mengambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kepada para pemuda gereja Kibai, khususnya pengurus Biro PKM Gereja Kibai, periode 2022-2027, hamba mohon kiranya Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Tuhan, dengan hikmat Tuhan, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan setia, berhasil guna demi kemuliaan nama Tuhan, dan demi kemajuan gereja Tuhan, demi jiwa-jiwa pemuda-pemudi dapat dibimbing di bawah kepada Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami mohon kiranya Tuhan memampukan mereka untuk bekerja bersama-sama, bersinergi di dalam mengerjakan pelayanan Tuhan. Tuhan memperlengkapi dengan kuasa Tuhan, kuasa surgawi, dan mereka dapat menjalankan tugas pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan mempertumbuhkan mereka di dalam kasih kepada Tuhan. Kasih kami kepadamu semakin hari semakin dipertebal. Kami semakin berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan kami bersama, Gereja Kibait akan semakin maju, menjadi jemaat yang misioner, yang menjangkau jiwa-jiwa baru untuk dibawa kepada Tuhan. Berkati pengurus Biro PKM Gereja Kibait ini, menunjukkan teladan yang terbaik kepada anggota Persekutuan Kaum Muda Gereja Kibait, menunjukkan teladan yang baik kepada lingkungan masyarakat dimanapun mereka berada. Dan Tuhan melindungi mereka dari hal-hal yang buruk, melindungi mereka dari kejahatan-kejahatan, sehingga kami semua tetap aman di dalam tugas pelayanan kami. Berkatilah mereka ya Tuhan, perlengkapilah mereka oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memperlengkapi kamu untuk tugas pelayanan yang mulia yang Tuhan percayakan kepadamu. Kamu dapat mengerjakannya dengan sempurna, dengan baik, dengan kekuatan dari Tuhan, sampai selesai masa tugas pelayanan, bahkan sepanjang kehidupan kamu sekalian. Haleluya. Amin. Demikian, Amin. terima kasih. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya teman-teman, demikianlah ibadah serta pengukuhan Badan Pengurus PKM tingkat Sinode, dan kepada Badan Pengurus Majelis tingkat Sinode, apabila ingin meninggalkan Zoom, disilahkan. Dan jangan lupa buat teman-teman, kita akan lanjut kepada kegiatan yang berikutnya, yaitu kita akan mengadakan rapat. Kepada Pak Ketua, disilahkan untuk mengambil alih. Ya, terima kasih Bung Res. Mungkin sebelum Pak Pendeta, Pak Ketua Sinode dan Sekretaris meninggalkan ruangan, mungkin ada sedikit pesan dulu bagi kami, Pak, arahan singkat mungkin dari Pak Ketua. Adakah pesan-pesan khusus ke depan untuk kami bisa semakin baik lagi dalam menjalankan program-program ke depan? Mungkin ada yang bisa disampaikan, Pak. Oke, ya mungkin pertama dari saya, nanti selanjutnya dari Pak Sekretaris.
Ada Pak Wakil Ketua masuk ya, Pak Sekretaris. Ya, oke. Dari saya pertama selamat kepada rekan-rekan pemuda sekalian. Saya percaya bahwa kita semua ini adalah orang-orang terbaik yang Tuhan pilih dan yang Tuhan tetapkan untuk pelayanan yang sangat mulia. Mari kita hargai kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Banyak orang yang mau melayani Tuhan, tetapi mereka belum diberikan kesempatan. Saudara-saudara telah diberikan kesempatan oleh Tuhan. Karena itu, gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah secara bertanggung jawab sebagai wujud pengabdian kita kepada Tuhan. Yang kedua, sebagaimana yang sudah saya sampaikan di periode yang lalu bahwa tugas kita ini memang sangat besar. Tugas ini tidak seperti tugas dunia. Tugas ini adalah tugas pelayanan surgawi. Dibutuhkan kasih yang besar. Seperti Tuhan Bapa di surga mengutus anaknya oleh karena kasihnya yang sangat besar. Seperti juga Tuhan Yesus mengutus murid-murid itu karena kasihnya yang sangat besar. Kita ini diutus oleh Tuhan untuk membina pemuda-pemudi kita memenangkan dunia ini. Satu hal, satu kata kunci yang kita harus ingat, kasih. Itulah kasih yang besar yang harus kita miliki. Kalau saudara tidak memiliki kasih yang besar kepada Tuhan, pasti saudara akan menghadapi persoalan pribadi dan persoalan komunitas di dalam pelayanan. Kemudian selanjutnya, di dalam pelayanan ini tidak bisa kita bekerja bersama. Jadi hal yang ketiga yang saya mau sampaikan ialah milikilah kemampuan untuk bersinergi dengan rekan-rekan pengurus. Semua kita memiliki kelebihan, tapi semua kita juga memiliki kekurangan. Itu harus kita pahami. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Karena itu kekurangan saya akan ditutupi oleh kelebihan saudara-saudara. Kelebihan kita akan menutupi kekurangan orang-orang lain. Itu perlu kita pahami. Sehingga kalau kita bekerja bersinergi bersama, maka pelayanan kita pasti berjalan dengan baik dan lancar. Jangan mengecilkan orang lain. Demikian juga orang lain tidak akan mengecilkan kita jika kita saling menghargai, saling mengutamakan seperti kata firman Tuhan. Kemudian selanjutnya ingin saya sampaikan bahwa target kita sangat besar di dalam periode ini. Kita harus maju lebih kencang lagi. Kita tidak bisa dan tidak boleh bersantai-santai di dalam pelayanan. Semua kita ini adalah pelayan yang penuh waktu. Dari saat kita bangun sampai kita tidur, sesungguhnya kita semua melayani. Hanya ada yang melayani di tempat kerjanya di perusahaan atau di sekolah atau di mana saja. Tuhan mempercayakan kita untuk bekerja, disitulah kita melayani. Dan ada pelayanan bersama kita di dalam gereja. Pelayanan-pelayanan lain yang bisa kita kerjakan. Semua itu kita kerjakan dari sejak kita bangun sampai kita tidur lagi. Begitu seterusnya setiap hari. Jangan ada dari hidup kita yang tidak kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan kita berpikir nanti di gereja baru saya menjadi orang rohani. Tidak bisa demikian. Mari rekan pemuda sekalian, mari kita belajar untuk menjadi teladan kepada setiap orang di dalam kehidupan rohani. Kita ini adalah pemimpin rohani. Karena itu kita harus lebih maju dalam kehidupan rohani dibanding orang-orang yang kita pimpin. Jangan sampai orang yang kita pimpin lebih rohani daripada kita. Itu kebalik. Ya, ini tantangan bagi kita semua, termasuk saya. Dan kepada rekan-rekan pemuda.
jadilah unggul di dalam kehidupan rohani, supaya kita bisa memimpin rekan-rekan kita yang lain di dalam kehidupan rohani yang lebih baik. Dan yang terakhir, giatlah selalu di dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Tidak ada pilihan lain bagi kita gereja Injili untuk tidak menginjil setiap saat. Justru itulah tugas utama kita, yaitu menjadi saksi kepada dunia ini. Kita harus memberitakan Injil. Ya, kami sedang mengembangkan ada suatu istilah yang ringan. Ngopi namanya. Kita ngobrol tentang pekabaran Injil. Ya, kan kalau kita ngobrol kan ringan. Ya, kita maunya ngobrol terus, tapi jangan hal yang tidak bermakna. Kita ngobrol tentang pekabaran Injil. Kemudian ditemani oleh kopi, apakah kopi Toraja, kopi manis atau kopi pahit. Itu tambahan bonusnya lagi. Ya, mari kita jadikan bersaksi itu adalah sesuatu yang ringan kita lakukan tidak secara terpaksa, tapi kita lakukan dengan enjoy. Dan itulah yang seharusnya di dalam kehidupan kita. Saya kira demikian yang saya sampaikan, Pak Freddy dan teman-teman sekalian. Selamat melayani dalam periode ini. Kita bergandengan tangan. Sesungguhnya apa yang saudara-saudara perankan nantinya itu sesungguhnya adalah tanggung jawab kami. Kami berbagi, kami mempercayakan lagi kepada saudara-saudara untuk menjangkau anggota-anggota pemuda kita dan menjangkau orang-orang di luar dari gereja kita. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ada tambahan dari Pak Sekretaris, saya silakan. Ya, terima kasih Pak. Singkat saja. Ya, kalau saya mengevaluasi pelayanan PKM Gereja Kibait pada periode 2017-2022 sudah sangat bagus, ya, di bawah komando Pak Freddy, sehingga tidak heran kalau teman-teman anggota Persekutuan Kaum Muda yang mempercayakan kembali Pak Freddy sebagai Ketua Biro itu di ACC oleh Badan Pengurus Majelis Sinode. Itu berarti bahwa saudara-saudara akan lebih bekerja keras dalam periode ini, sehingga akan lebih bagus, lebih baik dibanding pada periode yang lalu. Dan sesuai dengan statement PKM maju, maju, dan maju. Demikian, terima kasih.